Beberapa dari Anda mungkin belum mengetahui 5 informasi terkini yang ternyata hoax setelah ditelusuri beberapa media terpercaya. Video penampakan 30 tenaga kerja asing Tiongkok tiba di Bandara Haluoleo. Kabar baru, warga Vietnam usir keturunan Cina di negaranya. Seorang ibu di Cimone, Tangerang, hanya menerima bantuan beras 1 liter dan mie instan 2 bungkus untuk 4 bulan. Nata de coco mengandung plastik dan berbahaya untuk anak. Ibu Presiden Joko Widodo, Ibu Sujiatmi, dikatakan disiksa di alam kubur secara sadis. Kita perlu update dan kritis terhadap berita terkini pada masa pandemi COVID-19 supaya tidak mudah disesatkan. Berita hoax ini berbahaya dan menimbulkan dampak negatif, apalagi jika kita sudah membagikannya kepada orang lain. Penjelasan berita pertama. Akun Facebook dengan nama Tria Mona Lisa mengunggah video dengan narasi, "Yes, masuk terus, silakan masuk. Orang mudik dilarang, aseng bebas." Kata aseng di sini merupakan sindiran untuk sebutan warga keturunan Cina yang dikatakan bebas memasuki Indonesia melalui Bandara Haluoleo menggunakan visa wisata untuk bekerja di pertambangan Morowali. Tim grup sebelah mendapatkan bukti yang disampaikan media Medcom dan Tempo. Klaim tersebut bahwa tenaga kerja asing asal Cina diperbolehkan masuk di tengah pandemi COVID-19 adalah hoax. Berita ini viral di sosial media Facebook dan Twitter. Pembuktiannya, video yang sama telah diunggah pada 15 Desember 2015 lalu dengan judul "Pekerja Asing Asal Tiongkok Banjiri Bandara Haluoleo". Kanal YouTube Naira ID yang menerbitkan video dengan berita yang sama. Artinya, peristiwa ini sudah terjadi jauh sebelum pandemi COVID-19. Informasi ini termasuk false context atau sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Berikutnya, berita warga Vietnam usir warga keturunan Cina juga false context. Video yang sama telah diunggah pada 15 Mei 2014. Memang peristiwa tersebut benar terjadi saat itu. Kejadian ini berkaitan dengan pembangunan anjungan minyak di wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Page account Facebook dengan nama Natuna for Militer menambahkan narasi yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga menimbulkan kesimpulan yang keliru. Berita lama dikatakan sebagai berita baru. Dari kedua berita ini dapat dikatakan menyudutkan ras tertentu dan golongan berita yang rasisme. Jika di antara Anda ada yang mengetahui berita ini, jangan disebarkan ya. Berita ketiga, seorang ibu yang dikatakan hanya mendapatkan bantuan 1 liter beras dan 2 bungkus mie instan untuk 4 bulan. Telah beredar berita seorang ibu hanya mendapatkan bantuan 1 liter beras dan 2 bungkus mie instan. Ternyata bantuan yang diterima itu dari lumbung pangan RW setempat dan bukan pemerintah pusat atau provinsi. Saat dikonfirmasi oleh media wartakotalive.com, pemerintah Banten telah memberikan bantuan sosial berupa uang Rp600.000 dan paket sembako. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Suli Rosadi juga menunjukkan video permintaan maaf Ibu Nurhayati. Dalam video tersebut, Ibu Nurhayati menyampaikan kekeliruan pernyataan yang tidak mengetahui bahwa bantuan tersebut bukan datang dari pemerintah, melainkan dari lumbung pangan RW. Berita keempat, pernyataan sesat nata de coco terbuat dari plastik. Beberapa dari Anda mungkin mendapatkan informasi ini di pesan WhatsApp. Melalui pesan berantai itu, beredar sebuah video penjelasan seorang perempuan mengenai nata de coco yang dibeli mengandung plastik. Badan POM telah memberikan siaran pers di akhir pekan lalu bahwa nata de coco terbuat dari benang selulosa yang berlapis-lapis. Padahal bahan ini mengandung serat tinggi dan baik untuk tubuh. Serat selulosa ini yang sering disebut-sebut lembaran plastik karena berbentuk gel. Berita kelima, Ibu Sujiatmi disiksa di alam kubur dengan sadis. Akun Facebook dengan nama Heru Susanto mengunggah 2 gambar dengan narasi yang menggambarkan Presiden Jokowi mendengar jerit suara. Jeritan suara yang dimaksud berasal dari kubur ibunda tercinta berteriak minta tolong. Narasi ini juga mengatakan Presiden Jokowi melihat tubuh ibunya gosong akibat terbakar api yang menyala-nyala dari dalam kubur ibunya. Berdasarkan penelusuran, gambar tengkorak yang ditunjukkan telah beredar di internet sejak tahun 2008, sehingga bukanlah tengkorak dari Ibu Sujiatmi. Selain itu, tanggal pemakaman dari ibunda Presiden juga keliru. Laporan dari media Medcom juga menjelaskan, Presiden Jokowi menggelar pemakaman sederhana dan langsung berpamitan kepada para pelayat usai pemakaman. Tidak ada pernyataan pers yang disampaikan Presiden usai memakamkan sang ibunda. Itu dia 5 kabar hoax yang baru-baru ini viral.
Setelah mengetahui faktanya, penting banget untuk setiap kita mencari tahu kebenarannya sebelum membagikan kepada orang lain. Cek video selanjutnya dari grup sebelah untuk mengetahui tips tidak mudah terjebak berita hoax. Sampai bertemu di video selanjutnya.